Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SMP dan MTS kelas 7. Di video kali ini kita akan membahas bareng tentang soal penilaian akhir tahun semester 2 mata pelajaran PPKN untuk SMP atau MTS kelas 7. Simak videonya terus, kalian juga bisa persiapkan buku paket yang warna merah. Kita mulai dari bab 4 keragaman suku sampai bab 6. Nah, supaya lebih efektif kalian juga simak buku ini supaya pembahasan soal kali ini nanti kalian lebih ingat, lebih masuk gitu ya. Jadi lebih mudah diingat. Langsung saja kita mulai videonya. Nah, yang pertama, soal pertama adalah perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bentuk rumah. 2. Mata pencaharian berbeda. 3. Adat berbeda. 4. Sumber daya alam berbeda. Faktor penyebab keragaman di atas adalah A. Letak wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kalian bisa buka buku halaman 85 tentang faktor-faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, di situ letak wilayah Indonesia yang strategis di antara Samudra Pasifik dan serta dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayahnya menjadi jalur perdagangan. Jadi akibat dari letak wilayah Indonesia itu adalah menjadi jalur perdagangan. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah penyebabnya. Letak wilayah Indonesia, faktor pertama itu menyebabkan jalur perdagangan. Jalur perdagangan gitu ya. Berarti ini bukan. Jawabannya bukan ini ya. Oh, yang kedua adalah negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau secara fisik terpisah. Dan ini menghambat hubungan masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sehingga tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, terus budaya serta peranan laki-laki dan perempuan. Beda ya. Ini menyebabkan kondisi negara kepulauan itu berbeda dalam hal suku bangsa, bahasa, budaya, dan peran laki-laki dan perempuan. Jawabannya bukan ini. Yang kedua, yang ketiga, maaf, C. Perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam, buka halaman 86. Berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, dan masyarakat pegunungan seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, berarti betul ya, perbedaan kondisi alam itu menyebabkan bentuk rumahnya berbeda, mata pencahariannya juga berbeda, dan makanan pokoknya juga berbeda, dan sumber daya alamnya juga berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kita logika ya, misalnya perbedaan kondisi alam itu menyebabkan orang pasti berbeda bentuk rumahnya karena menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Contoh, ketika orang yang hidup di pantai, maka rumahnya bisa menyesuaikan dengan udara yang ada di pantai. Misalnya lebih ditinggikan supaya tidak terlalu panas, atau tidak menggunakan atap seng supaya tidak lebih panas. Terus mata pencahariannya juga berbeda. Orang yang hidup di gunung atau di pantai dan di pedesaan atau di kota itu tentu saja berbeda-beda, dan adatnya juga berbeda, dan sumber daya alam yang ada di situ pasti juga berbeda.
Oke, sudah ketemu, jawabannya adalah C. Yang kedua, perhatikan faktor penyebab keberagaman berikut ini. 1. Letak wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan ideologi. 4. Perbedaan kondisi alam. 5. Keadaan transportasi dan komunikasi. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 7. Perbedaan agama. Dari pernyataan di atas yang bukan merupakan faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia adalah seperti kalian buka halaman 85, faktor keberagaman di Indonesia itu yang pertama adalah letak wilayah Indonesia yang strategis. Ini betul, yang kita cari yang bukan ya. Terus kondisi negara kepulauan ini juga merupakan faktor kedua penyebab keberagaman. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, ini juga. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Terus penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi yang bukan termasuk faktor penyebab keberagaman adalah nomor 3 dan nomor 7. Jawabannya adalah apa anak-anak? 3 dan 7 yaitu yang C. Oke, mudah bukan? Lanjut. Pengertian ras. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa sambil belajar membuka buku halaman 93. Nah, itu. Saya bacakan, pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda, merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, yaitu race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Berarti jawabannya adalah yang C. Nanti kalian bisa hafalkan lagi dengan membaca buku halaman 93. Lanjut. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ikrar sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutasoma. Kitab tersebut merupakan karangan dari Empu Sotasoma. Jawabannya adalah C. Lanjut. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang antara golongan satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri khas suatu bangsa. Dari pernyataan di atas, yang kita cari yang bukan. Ini ya, kita lingkari merah. Yang bukan. Merupakan ciri khas suatu bangsa. Mana? Kalian bisa lihat, enggak ya di sini? Oh, sudah tidak ada. Kita kira-kira aja. Suku bangsa adalah golongan atau satu ciri khas yang memiliki kesamaan berikut ini. Ciri khas suatu bangsa adalah 1. Bahasa nasionalnya, 2. Adat istiadat, sistem kekerabatan. Yang bukan adalah yang ideologi dan apa? Bentar ya, saya carikan dulu, saya lupa ini. Suku bangsa. Halaman Nah, ini kalian lihat halaman 87. Ciri yang mendasar adalah umum yang berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Berarti tempat asal juga ya. Ini ya, bukan ini ya jawabannya berarti. Terus apa lagi? Nah, ini lanjut, ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa dengan yang lainnya adalah bahasa daerahnya. Bukan, ini bahasa nasional. Terus adat istiadat. Nah, ini juga bukan. Ini termasuk ciri, mohon maaf. Terus adat istiadat. Ya, sistem kekerabatan juga.
Kesenian daerah juga iya. Nah, jadi yang bukan ciri khas suatu bangsa itu adalah ideologi dan bahasa nasional. Karena hal ini itu harus sama, karena walaupun berbeda-beda suku bangsa, kita tetap satu juga, yaitu Indonesia. Itu ya. Paham ya? Ini jadi yang bukan nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya adalah D. Lanjut. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Statistik Pusat BPS tahun 2010, Indonesia memiliki suku bangsa sekitar 1340. Jawabannya yang C. Ini kalian hafalin ya. 1430 sensus pada BPS tahun 2010, data statistik. Ini atau keluar, kalian hafalin sendiri tinggal ngapalin angkanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tertuang dalam pasal 29. Hak warga negara itu tercantum dalam pasal 27 sampai 30 anak-anak. Untuk 27 itu tentang pekerjaan, 29 itu tentang agama, 30 tentang bela negara. Kalian bisa cek lagi di Undang-Undang Dasar nanti ya. Lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan hal yang memperkuat sikap toleransi. Yang kita cari adalah yang bukan sikap memperkuat, tapi untuk memperlemah. Mana yang untuk memperlemah adalah mengembangkan sikap primordialisme. Kenapa sikap primordialisme merupakan sikap yang bukan memperkuat toleransi? Karena sikap primordialisme itu adalah menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lainnya, sehingga tidak memiliki sikap toleransi. Seperti halnya sikap chauvinisme yang menganggap negaranya yang paling baik dan menganggap menganggap negaranya paling baik dan menganggap buruk negara yang lain, sehingga bisa memicu permusuhan. Sehingga sikap primordialisme itu harus kita hindari dalam rangka menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang bersikap toleransi. Perhatikan gambar di atas, yang merupakan tempat ibadah umat Hindu adalah wihara. Yang ini ya anak-anak, wihara. Mohon maaf, pura. Pura, wihara itu Buddha anak-anak. Yang ini adalah pura. Pura yang ini ya, umat Hindu. Kalau kelenteng itu adalah dari agama Konghucu, masjid Islam, gereja Katolik, Kristen, dan Protestan. Jadi kalau pura itu adalah tempat ibadah umat Hindu. Kalau wihara itu adalah umat peribadahan umat Buddha. Jadi jawabannya yang A ya anak-anak. Lanjut. Berikut ini sikap untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengancam persatuan dan kesatuan adalah sikap untuk menghindari terjadinya mengancam persatuan. Jadi sikap itu yang harus dihindari terjadinya hal-hal yang mengancam persatuan. Yaitu yang mana? Sikap untuk menghindari terjadinya perpecahan, intinya yang mana? Yang harus, jadi yang baik toh yang kita cari yaitu yang ditoleransi. Dengan toleransi akan tercipta kehidupan bangsa yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan ras yang terdapat di Indonesia adalah berarti yang bukan. Kalian bisa buka buku paket macam-macam ras itu halaman 93. Di situ ada Asiatic Mongoloid, berarti ini ya. Terus Malayan Mongoloid juga ya. Melanosoid juga ya. Dan Kaukasoid. Nah, salah ya, berarti ini jawabannya yang D. Ini Krakatausoid, itu cuma pelencengan aja. Jadi kalian bisa buka lagi halaman 93, nanti kalian apalin
ras yang ada di Indonesia itu ada 4 ya, Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melasonoid, dan Kaukasoid. Kalian bisa hafalkan sendiri nanti. Tari serimpi di atas merupakan tarian yang berasal dari daerah DIY. Kalian bisa membaca lagi referensi lain. Tari-tarian yang ada di daerah bisa jadi yang keluar nama tarian yang lainnya. Lanjut. Berikut ini merupakan apa ini? Aduh, mohon maaf, potong. Intinya, berikut ini yang merupakan contoh perwujudan menghargai keberagaman. Mana? Memahami sejarah nasional. Itu belum menunjukkan ya anak-anak bahwa itu dapat memberikan menghargai keberagaman, menjunjung tinggi kerukunan boleh. Lalu mengembangkan minat dan bakat ini juga bagus tapi tidak ada hubungannya. Menyampaikan aspirasi dan kritik juga iya bagus tapi tidak ada hubungannya dengan menghargai keberagaman. Jadi yang ada hubungannya dengan keberagaman adalah menjunjung tinggi kerukunan. Jawabannya adalah B. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang tujuan nasional tertuang dalam alinea ke-4, di mana tujuannya itu adalah ada 4. Kalian baca lagi nanti ya. Tradisi ngayah merupakan tradisi gotong royong untuk kebaikan semua masyarakat. Istilah gotong royong ngayah merupakan istilah yang berasal dari Bali. Kalian bisa pelajari lain istilah-istilah gotong royong misalnya dari Yogyakarta. Misalnya gugur gunung. Gugur gunung itu adalah gotong royong yang digunakan untuk kebaikan bersama. Beda lagi dengan sambatan. Kalau sambatan itu kepentingannya untuk hanyalah salah satu masyarakat saja. Kalau gugur gunung itu adalah sama-sama istilah dari Yogyakarta. Istilah gotong royong dari Yogyakarta namun kepentingannya untuk kepentingan bersama-sama. Dari Sumatera apa, dari Kalimantan apa, kalian cari sendiri nanti bisa googling ya. Jadi yang keluar selain istilah ngayah. Landasan kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah Pancasila sila ke-4, yaitu berlambangan kepala banteng tentang demokrasi. Kelebihan koperasi dibanding badan usaha yang lainnya adalah bersifat liberalisme. Tidak. Justru koperasi bersifat kekeluargaan, mencari untung sebesar-besarnya. Tidak. Keuntungan digunakan untuk mencari laba ketua, ini juga bukan. Koperasi dibuat untuk mensejahterakan, bukan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi jawabannya yang D. Jadi tujuan koperasi itu adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Dan dasar dari penyelenggaraan organisasi koperasi tersebut itu menggunakan dasar kekeluargaan. Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan, yaitu pada pasal berapa? 27 tentang pekerjaan ya. Ini juga tentang pekerjaan. 29 tentang agama. Jadi jawabannya yang C. Kalian bisa baca lagi pasal 27 sampai 30 itu adalah pasal tentang hak warga negara. Arti penting kerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah kalian bisa buka lagi tentang kerjasama buku paket halaman 115. Nah, mana nih arti pentingnya? Pekerjaan ringan menjadi berat, betul? Salah. Justru sebaliknya, yaitu pekerjaan berat menjadi ringan. Dapat memicu kecemburuan sosial? Tentu saja tidak, karena dapat membuat kerukunan karena adanya kerjasama. Dapat menghasilkan uang? Tidak juga. Jadi yang benar adalah memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Isi pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah A. Macam-macam dan harga mata uang ditetapkan oleh undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Negara memiliki suatu sentral yang tersusun. D. Pajak, pungutan lain, dan perisai massa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Jawabannya adalah D. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838, hampir 35 tahun. Perang ini merupakan peperangan yang ada di awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama,
sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Berikut ini yang bukan tokoh pemimpin perang Padri adalah, nah ini bisa kalian hafalin ya. Tokoh perang Padri itu berasal dari Sumatera, namanya pasti diawali dengan tuanku. Nah ini yang bukan berarti Pangeran Diponegoro. Lanjut, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikono, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penyebab peristiwa ini adalah perbedaan ideologi, tentu saja tidak, karena ideologi kita pasti sama pada saat itu walaupun belum terbentuk Pancasila. Karena cita-cita kita juga sama, yaitu untuk merdeka. Pergeseran antara kaum muda dan tua tentang ideologi ini juga bukan, jawabannya adalah yang D, perbedaan waktu tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia antara golongan tua dan tua. Yang golongan muda ingin segera, golongan tua itu tidak buru-buru. Perhatikan teks berikut ini anak-anak. Berikut ini adalah teks proklamasi asli. Nah, tempat penulisan teks proklamasi di atas ada di Laksamana, Maeda di Imam Bonjol. Bisa kalian hafalkan ya. Alhamdulillah. Lanjut, kita buka lagi ya anak-anak, biar kalian tidak ketinggalan. Buka paketnya halaman 137, sudah masuk di soal bab 6. Lanjut, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah: 1. Hadiah dari Jepang, tentu saja bukan. Dapat menguasai dunia juga bukan. Berani berperang dengan negara lain juga bukan. Kita adalah negara damai yang tidak memihak antara blok barat dan blok timur, yaitu gerakan non-blok. Jawabannya yang benar adalah yang D. Sebagai pemicu terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia sesuai pasal 1 ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang berbentuk republik. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang daerah Indonesia di sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu sidang BPUPKI yang pertama. Yang ini bukan. Lanjut, pengertian otonomi daerah adalah: A. Setiap daerah dapat menentukan mata uangnya sendiri. Salah. Urusan moneter adalah urusan pusat ya anak-anak. Urusan agama juga urusan pusat. Membuat konstitusi juga tidak boleh, karena konstitusi kita adalah satu, yaitu UUD 1945 yang ada di kewenangan pusat, yaitu MPR. Jawabannya jadi yang D. Jadi otonomi daerah itu adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Jadi setiap daerah itu berhak mengatur urusannya masing-masing. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah mengatur urusannya daerah sendiri. Hampir sama soalnya, jawabannya adalah C ya. Undang-undang tentang pemerintah daerah, kalian bisa cek di Google nanti ya. 39 itu tentang apa ini? Tentang HAM, tapi ini tahun 99, salah ya. Ini tata urutan. 33 tahun 2001 juga tidak ada, jadi jawabannya yang B23 tahun 2014. Kalian bisa cek lagi nanti ya undang-undangnya. Baik, sekian 29 soal yang sering keluar dan dirasa sulit sudah saya berikan pada kalian. Kalian pelajari lagi kisi-kisi yang ada. Caranya dengan cara kalian perhatikan indikatornya, lalu kalian cari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam indikator itu. Syukur-syukur kalian bisa membuat soal dari indikator, lalu kalian cari jawabannya di Google boleh, di buku juga boleh. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan semoga kalian semua tahun ini naik semua, nilainya bagus semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe, tombol merah, like dan share, dan jangan lupa komen. Hal-hal yang belum kalian pahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.